Tuh teman-teman bisa melihat semuanya ya. Yang awalnya daunnya hijau sekarang udah mulai kuning. Dan biasanya tuh ada yang merah ya. Ini merah sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa merah. Dan di sana juga bisa terlihat kuning semuanya ya. Di lokasi tempat tinggal saya ataupun di daerah industri di tempat saya ini banyak sekali pohon yang warnanya kuning. Karena musimnya sudah gugur ya. Sorry. Nah, ini bisa dilihat kuning semuanya. Oke, di video kali ini saya akan memberikan sedikit pengalaman saya ataupun gambaran buat kalian semuanya. Karena hari ini tanggal 10 ya. Saya buat video ini tanggal 10 dan 10 hari lagi teman-teman yang Service 2 dan juga si building akan melaksanakan ujian tes skill, di mana ujian tes skill ini adalah ujian terakhir buat kalian semuanya untuk mendapatkan sertifikat antara lulus atau enggaknya. Nah, sebelum kalian untuk melanjutkan ke skill test, alangkah lebih baiknya kenali dulu faktor-faktor yang akan menjadikan kalian nanti gagal. Apa sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan kalian gagal? Ini pabrik saya yang 2 ya. Udah tutup, nggak bisa digunakan, masih bisa digunakan untuk gudang saja. Sekarang sudah tidak operasi lagi. Nggak tahu, yang di bawah sana sudah dijual. Kemarin sudah saya buatkan video 2 pabrik dijual sama pabrik ini, yang punya pabrik ini ya. Bukan, yang punya pabrik di sebelah sana, di seberang jalan pabrik saya. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit pengalaman dari saya. Kenali dulu sebelum kalian mengikuti tes skill. Yang pertama itu adalah mental. Mental kalian harus benar-benar kuat ya, mental menghadapi orang, ketemu orang Korea saat Jagisoge. Jadi tenang, bangun mentalmu, harus dibangun benar-benar ini teman-teman. Untuk mental ini, baik teman-teman yang nilainya tinggi ataupun teman-teman yang nilainya rendah 49,5, tentunya ini dibangun lebih besar lagi mentalnya supaya kalian nanti tidak jatuh saat skill test. Ada lagi nih materi. Nah, kalian harus kenali materi semuanya. Materi kamu di bidang perhotelan harus dipahami juga di bidang perhotelan. Materi di bidang restoran juga harus dikenali oleh bidang restoran sendiri. Menata piring, menata sendok, jangan grogi, jangan takut, dan jangan sampai memberikan wajah kayak cemberut gitu ya. Takut gitu ya. Ekspresi takut jangan. Saat skill test, berikan ekspresi kalian yang smile. Jadi faktor ini yang akan menyebabkan kalian nanti jika tidak tahu materinya. Nah, buat kalian yang mandiri ini tentunya sangat sedikit kesulitan jika tidak mempunyai alat sendiri, hanya di angan-angan saja. Ini faktor kegagalan kalian cukup lumayan besar jika tidak melakukan ataupun praktek langsung buat teman-teman yang mandiri. Tentunya yang di LPK sudah ada bimbingan ataupun praktek langsung, karena di LPK sudah disediakan oleh LPK alat-alat skill testnya. Nah, ini terkait materinya ya, harus benar-benar tahu, karena di skill test itu yang dibutuhkan skill, materi, dan cekatan seperti cepat tanggap. Ketika kalian melakukan pin, jika nanti ada pin ya, tes skill tentang pin itu lebih dari 1 menit, ini akan menjadikan kalian gagal ya. Ini faktor yang menjadikan kalian gagal lebih dari 1 menit. Jadi jangan sampai 1 menit, usahakan kurang dari 50 detik ataupun 60 detik 1 menit ya. Jadi kurang dari 1 detik 1 menit maksud saya, kurang dari 1 menit. Aku dulu 40 teman-teman, 40 saat belajar ya. Alhamdulillah di skill test aslinya juga mungkin sampai 40 karena aku juga mendapatkan poin di situ. Nah, selanjutnya teman-teman ini grogi ataupun tidak percaya diri. Ya, tidak percaya diri ini faktor yang akan menjadikan kalian gagal. Percaya diri itu sangat penting juga ya. Meskipun tapi nggak boleh sombong. Di sini percaya diri bukan berarti sombong ya. Percaya diri bukan berarti sombong. Karena percaya diri di sini percaya diri bahwa kalian bisa melakukan skill test. Bukan sombong karena nilainya tinggi. Nah ini seperti itu jangan. Jadi percaya diri meskipun nilainya kecil, percaya diri bisa melakukan secara gimana ya, sempurna gitu ya. Meskipun tidak sempurna, ada sedikit kesalahan,
tapi tidak terlalu banyak, itu faktor yang bisa menunjang kalian untuk lulus. Jadi kalau tidak percaya diri, ini juga salah satu faktor untuk kalian gagal di ujian. Karena rasa percaya diri itu sangat penting sekali buat kalian untuk maju ke skill test. Dan yang terakhir di sini teman-teman, ada hal yang sangat penting nih buat kalian yang terakhir ini ya. Apa kira-kira? Oke. Untuk yang terakhir ini, kalian jangan menyepelekan. Nah, ini sangat penting sekali. Jangan menyepelekan ketika kalian skill test. Wah, aku di LPK atau belajar aja aku udah sampai 30 detik udah selesai. Ya, 30 detik sudah selesai, 50 detik sudah selesai. Alah gampang, nanti saat skill test aku bisa dapat 30 detik. Bahkan bisa lebih cepat. Jangan, ini jangan menyepelekan. Tetap optimis dan tetap berjuang, dan tidak boleh menyepelekan sekecil apapun skill test nanti. Dan tidak boleh menyepelekan buat kalian yang nilainya sudah 185 ke atas, jangan menyepelekan. Lah, KKM-nya cuma 49,5. Nanti mungkin aku bisa lulus karena nilaiku sudah tinggi ya. Sudah tinggi. Mungkin tinggal berapa lagi aja aku dapat nilai dan bisa lulus. Ini tidak boleh. Tidak boleh teman-teman. Kalian tidak boleh menyepelekan hal sekecil apapun di skill test, karena nilai sebesar apapun di skill test bisa jatuh atau bisa gugur dengan sendirinya jika kita tidak serius mengerjakannya ataupun menyepelekan. Nah, ini poin yang paling penting itu menyepelekan teman-teman. Buat kalian yang nilainya sudah tinggi. Jadi buat kalian semuanya sudah saya jelaskan, mental juga dibangun, materi harus tahu. Jadi faktor-faktor ini yang bisa menyebabkan kalian bisa gugur. Dan tidak boleh menyepelekan, dan selanjutnya percaya diri. Ada 4 saja, 4 faktor ya. Apalagi apa tadi ya, maksudnya apa tadi yang saya katakan ya, bisa dicermati. Yang pertama itu adalah mental, dan 2 percaya diri, materi, dan yang ketiga adalah jangan grogi ya. Jangan grogi, yakin, percaya diri ya. Percaya diri, dan yang terakhir adalah tidak boleh menyepelekan. Mungkin kalau teman-teman ada lagi, monggo silahkan kolom komentar diisi supaya kalian bisa lebih tahu, ataupun teman-teman yang lain lebih tahu apa faktor penyebab kalian tidak lulus ujian di skill test. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Hari ini tidak ada pemulungan yang bagus, tidak ada terlihat barang-barang yang bagus di sini, kita tidak mengambilnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan salam sukses. Awali kesuksesanmu mulai dari sekarang. Terima kasih.